Ya, di weekend hari Sabtu untuk menyempatkan belajar bersama nih di pagi yang cerah ini ya. Oke, mungkin saya bisa share screen ya Kak Feni ya. Sudah bisa, Kak Oke. Anggi? Oke, sebelum kita ke materi, mungkin alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu ya Kak Feni ya. Kenalan sama pesertanya nih. Nah, kira-kira ini ada berapa untuk hari ini? Ada 7 orang ya. Pesertanya ada 3 orang dari Kak Budi, Kak Iman, sama Ramdhano. Kalau boleh nih, Kak Budi dari mana nih? Biar kita kenal satu sama lainnya. Bisa langsung chatbox atau on mic nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Anggi. Saya Ya, Budi selamat pagi. Setio, saya dari Bekasi, Mas. Oh, dari Bekasi. Oke. Ya. Untuk Mas Ramdhano Lanovski, kalau Halo, boleh tahu dari selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi. Pagi. Perkenalkan saya Ramdhano Ianovski, lulusan dari Pertambangan UIN, Jakarta. Oke. Ini Mantap. berarti ada switching karir Mas ya? Atau mulai ini ya? Mantap, mantap. Enggak sih, Mas, untuk nambah-nambah ilmu aja. Oh gitu. Oke. Mantap nih. Untuk Mas Iman ini, Mas Iman, Bang Iman atau peserta ya Kak Feni? Iya betul, Bang Iman itu. Oke. Kirain Mau peserta. ditanya nih ya. Ya, kirain peserta gitu Pak. Oke, kalau begitu dari Bekasi. Oh, Mas Ramdhano, ada tadi dari mana Mas ya daerahnya? Saya Jakarta Selatan domisili. Jakarta Selatan. Berarti dari daerah Jawa semua ya. Oke, setelah kenalan, nah selanjutnya kenalan dari saya sendiri ya. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sama Kak Feni secara singkat. Saya perkenalan lagi ya, nama saya Anggi Pangestu Pratama, dan saya dipanggil Anggi, nama panggilan saya. Saya buka LinkedIn aja ya, kali. Nah, jadi saya itu lulusan dari Universitas Airlangga, jurusan Statistika. Kebetulan lulusnya udah lama sih, tahun 2019. Jadi berapa tahun ya? 4 tahunan sudah lulus dari Universitas Airlangga. Dan kesibukan saat ini selain menjadi tim dari Free Sharing Knowledge ini, alhamdulillah saya sudah bekerja di salah satu instansi pemerintahan di Jawa Timur. Hanya saja WFH untungnya ya, alhamdulillah WFH dan based on project, meskipun full time WFH tapi juga based on project, dan itu di bagian apa ya, Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur, dan menghandle bagian data MJC atau Millennial Job Center, seperti itu. Seperti ini ya di MJC dari Maret 2022 sampai sekarang. Ya. Oh, ya lanjut aja ya. Jadi sudah 1 tahun bergelut di MJC. Nah, di MJC ini merupakan salah satu program pemerintah yang ada di Jawa Timur untuk menaungi, ini saya cerita dikit nggak apa-apa ya terkait ini ya, biar semua juga tahu. Karena kebetulan saya dulunya tidak tahu nih kalau di Jawa Timur tuh ada MJC, salah satu program pemerintah gitu ya MJC ini. Jadi dia ini program pemerintah yang langsung dicetuskan oleh Bapak Wakil Gubernur dan Ibu Gubernur, dan MJC ini memiliki tujuan karena untuk menaungi para pelaku UKM atau para pelaku usaha yang ada di Jawa Timur untuk membantu mereka dalam mengembangkan bisnis mereka, entah dalam segi mungkin kemasan produknya atau dari segi pemasarannya, seperti itu. Nah, dan selain itu juga MJC ini menggait para talenta milenial di Jawa Timur untuk membantu pelaku atau
pemilik UKM yang ada di Jawa Timur seperti itu. Jadi isinya talenta-talenta milenial. Jadi mereka juga selain si talenta ini dapat freelance job dari MJC, di satu sisi juga dapat membantu pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur untuk mengembangkan usaha mereka. Dari misalkan nih sebelumnya mereka punya desain produk yang tidak terlalu enak ya, tidak terlalu bagus dilihat. Setelah di redesign sama talentanya itu jadi mungkin produksi marketing dan hasil dari jualan mereka bisa meningkat seperti itu. Mungkin itu sekilas dari saya ya. Kalau ingin koneksi di LinkedIn bisa saja nih. Nama saya Anggi Pangestu Pratama, Bapak Data Analis. Istri saya juga dari Jawa Timur. Kebetulan di Pulau Madura ya, kalau tahu di paling ujung timur itu, ujung timur Jawa Timur, Pulau Madura. Oke, sepertinya ada yang baru gabung ya, Mas Fahri. Oke, kalau boleh tahu Mas Fahri dari mana ya Mas ya, biar sama-sama kenalan nih. Ya, halo Mas. Ya, Halo, halo kedengaran Mas. suara saya? Iya, iya. Ya, saya Fahri Hidayat. Saya sekarang sih sedang bekerja ya Mas ya, sebagai software engineer untuk enterprise software, yaitu software IBM. Itu sih Mas. Jadi nambah ilmu Mas ya ceritanya ini ya. Iya, pengen nambah ilmu juga sih, statistik dan data science ini. Oke, mantap nih. Oke, perlu saya tegaskan lagi ya, untuk di sini kita tidak ada yang namanya guru, tidak ada yang namanya mentor, tidak ada yang namanya murid ya. Di sini jadi kita semua sama. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi di sini, berbagi ilmu, memberikan ilmu, memberikan pengalaman yang telah saya dapatkan sampai detik ini. Oke. Ini kelihatan ya Kak Feni ya? Sudah, Oh, sudah. bisa. Terlihat. Oke, kita bisa langsung masuk ke materi kali ya. Ya, sebelum kita masuk ke statistika inferensial, lebih baik, alangkah baiknya kita mengetahui nih lebih dahulu statistika itu apa ya. Nah, banyak nih orang di luar sana yang mengira atau menganggap bahwa statistika dan statistik itu sama. Padahal kedua hal ini tuh merupakan hal yang berbeda ya, satu sama lain tuh berbeda tapi ada kaitannya seperti itu. Nah, kadang kalau saya jujur pribadi kalau ditanya orang gitu ya, kamu kuliah jurusan apa gitu. Kadang aku pas jawab statistika itu mereka nggak ngerti gitu apa. Hah, apa ya statistika gitu. Tapi kalau pas jawab statistik, Pak, Bu, gitu. Oh statistik gitu ya. Mereka taunya statistik. Statistika itu belum terlalu awam lah bahasanya di mereka gitu. Jadi bedanya statistika dan statistik itu, kalau statistika itu dia ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data, pengumpulan data, penginterpretasian data, juga penganalisaan data seperti itu. Kalau statistika dia ranahnya keilmunya seperti itu. Kalau statistik dia itu alatnya. Jadi statistika ilmunya dia punya alat namanya statistik gitu. Statistik ini bisa berupa diagram, juga bisa berupa seperti pengolahan data lainnya ya seperti mean, median, modus. Jadi mean, median, modus itu dalam statistika itu merupakan statistiknya, alatnya, alat skala pengukurannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya untuk next. Nah, di statistika ini pasti kita berhubungan dengan data nih ya. Kalau kita berbicara tentang data tentu banyak sekali nih. Entah itu jenis-jenis data, tipe-tipe data, dan segala macam itu banyak sekali. Nah, untuk mengetahuinya, saya sudah mengelompokkan ada yang berdasarkan sifatnya itu data kuantitatif dan data kualitatif. Bedanya apa? Untuk data kuantitatif ini, datanya berupa angka atau numerik. Gitu.
Dan juga biasanya ini data kuantitatif dibagi menjadi dua. Ada yang data berupa namanya data kontinu, satunya data diskrit. Nah, bedanya apa data kontinu dan data diskrit? Kalau data diskrit dia itu nilainya bersifat mutlak satu. Gitu. Misalkan nih contoh, ada saya ingin meneliti di sebuah sekolah, misalkan kelas A gitu ya. Saya ingin meneliti nih di kelas A gitu. Ada berapa muridnya itu? Ada 100 orang, Pak. Gitu. Jadi 100 orang itu merupakan data yang data diskritnya. Kalau data kontinu kita misalkan contohnya itu kalau data kontinu itu bisa berupa rentang atau interval seperti itu kalau data kontinu. Misalkan untuk di kelas A ini kira-kira tingginya berapa ya Bapak Ibu ya rentangnya gitu. Ini Pak kira-kira 150 cm sampai 170 cm. Nah, angka 150 sampai 170 itu merupakan data kontinu. Untuk memisahkan ya, untuk mengerti di mana sih perbedaan data diskrit dan data kontinu itu seperti itu. Kalau ingin belajar lebih dalam, itu bisa penerapannya di rumus statistika itu ada. Jadi tidak saya bahas saja, tidak saya bahas di sini ya, karena agak rumit juga sih kalau membahas seperti itu. Jadi saya kasih kasaran atau gambaran dasarnya saja seperti itu. Nah, kalau data kualitatif ini bentuknya bukan berupa angka. Jadi dia bisa berupa kata, kalimat, ataupun simbol ya. Misalkan di satu kelas A itu ada berapa sih Pak, Bu, siswa-siswinya? Oh ini Pak, untuk siswanya, siswa laki-lakinya ada 50 orang, siswa putrinya ada 50 orang. Nah, pelabelan data putra dan putri atau gender ya, laki-laki dan perempuan itu digolongkan ke data kualitatif seperti itu. Contohnya apalagi seperti nama siswa itu termasuk ke data kualitatif, nama, tempat tinggalnya di mana, terus nama bapak ibunya siapa, seperti itu. Contohnya, kalau misalkan berdasarkan skala pengukuran itu ada 4. Ini kok nggak bisa dipindah ya. Nah, data berdasarkan skala pengukurannya ada 4. Yang pertama data interval. Yang kedua data rasio, data nominal, dan data ordinal. Nah, untuk membedakan keempat jenis data ini, kalau kita berbicara terkait data interval itu merupakan data yang nilainya itu tidak memiliki nilai mutlak 0. Contohnya itu pada temperatur atau suhu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara berapa nih suhunya? 0 derajat Celcius ya. Nah, tapi 0 derajat Celcius ini berbeda dengan 0 derajat pas kita konversi ke Fahrenheit atau ke Kelvin. Jadi nilai 0-nya itu di Celcius itu beda berapa, sedangkan nilai 0 di Fahrenheit dan Kelvin itu beda. Kalau nggak salah kalau di Fahrenheit itu ditambah 92 derajat ya kalau nggak salah, atau di Kelvin 180 itu ditambah seperti itu. Jadi nilai 0-nya itu berbeda dari setiap konversi nilai gitu ya. Sedangkan kalau data rasio dia itu punya nilai 0 mutlak dan nilainya itu bisa dikonversikan juga seperti itu tadi. Seperti contohnya tinggi badan misalkan dalam satu kelas ada 20 anak, tinggi badannya itu berapa aja ya, misalkan 150 cm, ada 155 dan 157 katakanlah seperti itu. Nah, dalam konversi satuan sentimeter itu bisa diubah satuannya kan ke entah itu meter, entah itu ke desimeter, dan konversi satuan lainnya. Nah, nilai itu masuk ke data rasio karena nilai 0, nilai mutlak 0 di setiap konversi nilai satuan itu dia sama. Tidak ada
perbedaan seperti temperatur atau suhu yang tadi. Untuk data nominal, nah untuk data nominal dan ordinal ini hampir mirip dan kadang bisa terbalik kalau kita salah memahaminya yang kedua ini. Nah bedanya apa? Data nominal dan ordinal ini dia sama-sama data yang bersifat kategori. Nah hanya perbedaannya untuk data ordinal, kategori data ordinal ini dia memiliki tingkatan. Kalau data nominal dia tidak ada tingkatannya seperti data gender atau jenis kelamin tadi ya, laki-laki, perempuan. Data nominal seperti itu. Dia tidak ada tingkatannya. Laki-laki lebih tinggi nih tingkatannya daripada si gender perempuan, nggak ada. Nah, untuk data ordinal sendiri baru nih ada tingkatannya. Seperti nilai rating di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Zalora, dan segala e-commerce yang lain. Dan kalau rating ada nilai minimum rating 1 dan nilai minimum rating 5 ya. Berarti semakin tinggi nilai ratingnya berarti ulasannya itu kan semakin bagus atau produknya itu semakin dipercaya oleh si pihak konsumen seperti itu kan ya. Seperti itu contohnya. Jadi nilai 1, 2, 3, 4, dan 5 pada nilai rating itu dia memiliki tingkatan yang berbeda. Semakin tinggi ratingnya berarti semakin bagus nilainya. Seperti itu contohnya ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu atau lanjut nih? Lanjut dulu, Mas. Oke, lanjut ya. Nah, berbicara dengan pengelompokan data tadi, sebenarnya data ini bisa kita temukan juga di daerah sekitar kita, ataupun juga kita bisa mendapatkan data tersebut melalui seperti ini, hasil penelitian. Bisa hasil penelitian, bisa hasil dari survei atau sensus. Jadi kita bisa memperoleh data dari situ juga. Kita juga bisa melihat data di media sosial, di handphone kita pun itu juga ada datanya kan ya. Seperti contoh data pribadi, data akun Google, namanya siapa, passwordnya apa, akun Gmail-nya apa gitu kan. Itu termasuk juga data di situ. Selain itu juga bisa ditemukan di perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang seperti perusahaan industri contohnya, mereka memproduksi produk-produk tertentu, misalkan produknya nih diproduksi dalam satu hari, misalkan ada 100 produk B, dalam satu hari ada 70 data. Itu pasti ada recordnya, setiap mereka produksi pasti ada recordnya seperti itu. Jadi bisa ditemukan di mana saja. Dan cara mendapatkannya pun berbeda-beda. Ada yang melalui riset atau penelitian seperti tadi, ada yang melalui wawancara juga bisa, ada yang melalui sensus atau survei seperti itu, tergantung dengan kebutuhan masing-masing ya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah kita punya data nih, kita apakan data kita itu ya? Apa kita biarin aja gitu sampai dia tiba-tiba bersinar gitu ya, nggak mungkin. Nah, jadi ketika kita punya data, kita bisa mengolah data tersebut menjadi sebuah insight atau gambaran secara umum, atau kita bisa analisa data itu agar kita tahu nih data yang kita punya, data yang kita miliki ini sebenarnya bisa kita apakan. Apa kita punya informasi apa nih terkait data yang kita miliki seperti itu. Nah, untuk mengujinya itu ada dua dalam statistika. Yang pertama, statistika deskriptif. Yang satu lagi namanya statistika inferensial. Kalau statistika deskriptif mungkin kita sudah cukup familiar ya, sudah tahu lah istilahnya ya. Sering ketemu. Nih, statistika deskriptif ini biasanya dia berupa gambaran secara umum. Gambaran secara umum terkait data yang kita miliki.
Baik itu berupa, biasanya informasinya itu berupa gambar atau diagram, seperti diagram kolom, ini diagram batang ya, diagram kolom, ataupun diagram lingkaran, ataupun diagram garis, seperti itu, ataupun juga ini diagram pemetaan atau pemetaan, seperti misalkan kita ingin mengetahui jumlah populasi nih di suatu daerah atau di suatu provinsi gitu. Kita memetakannya dalam sebuah gambar provinsi, misalkan provinsi Jakarta, DKI Jakarta gitu ya, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan lain-lain itu dia dipetakan. Biasanya itu warna bentuk grafiknya itu dalam bentuk peta ya, bisa dalam bentuk peta biar visualnya juga kita pahami, oh daerah ini Jakarta Barat ternyata lebih tinggi nih populasinya daripada Jakarta Timur. Itu biasanya dibedakan dengan warna yang semakin bold, semakin tebal itu warnanya, semakin tua itu biasanya menandakan dia semakin tinggi nilainya, semakin banyak populasinya, seperti itu. Selain dalam bentuk diagram atau grafik, biasanya statistika deskriptif itu biasanya disajikan juga dalam bentuk informasi min, modus, median, nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu bisa nilai maksimum, ekstrim maksimum, bisa nilai ekstrim minimum, dan macam-macam, ada banyak. Nilai rata-rata, standar deviasi, simpangan baku, segala macam. Ya. Itu juga masuk ke dalam ranah statistika deskriptif. Untuk melihat informasi yang ada di data kita ya, misalkan seperti itu. Nah, ini seperti penjelasan ini, kegunaannya memperoleh informasi menyeluruh terkait data yang dianalisa. Nah, jadi setelah kita menampilkan hasil analisa statistika deskriptif, entah itu grafik, entah itu min, entah itu median, dan segala macam itu, kita tampilkan. Nah, tujuannya apa? Agar kita bisa melihat secara langsung ini datanya ini secara general itu seperti apa ya. Kan tidak mungkin misalkan kita punya data 1000 dan variabelnya ada 50 atau 100 gitu ya. Variabel penelitiannya ada 100. Kita mengira-ngira, oh kayaknya ini variabel ini yang paling tinggi deh, atau variabel ini yang paling rendah deh. Nggak bisa seperti itu ya. Karena maaf ya, jadi kita tidak bisa mengira-ngira karena statistika juga masuk ke dalam ranah ilmu pasti ya, ilmu sains, ilmiah gitu ya. Jadi kita harus analisa dulu datanya seperti apa. Jadi baru setelah kita mendapatkan hasil dari analisa seperti statistika deskriptif itu baru kita bisa mengambil kesimpulan gitu. Oh ternyata seperti ini data kita. Oh ternyata variabel ini yang memiliki nilai yang paling tinggi. Nah, pengaplikasiannya statistika deskriptif juga bisa diaplikasikan dalam bentuk dashboard atau infografis. Nah, dashboard dan infografis ini mirip-mirip, tapi dalam penyampaiannya itu, dalam visualnya itu mereka cukup berbeda ya. Dashboard sendiri dia biasanya berupa grafik-grafik juga ataupun berupa data-data secara ringkas ya, atau resume gitu ya, atau summary. Infografis sama juga, hanya saja infografis mereka kadang dibubuhi elemen-elemen seperti desain gitu, ataupun animasi-animasi seperti itu agar kesannya dia itu ada nilai estetiknya ada dan juga informasinya juga dapat seperti itu, infografis. Nah, saya punya sebuah grafik atau diagram nih dengan judul Causes of Death in the US. Kira-kira dari grafik ini apa nih yang salah nih? Penyampaian informasi yang salah dari infografik ini, diagram batang ya, stack column. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Atau ada yang kurang mungkin, atau ada yang kurang tepat, atau ada yang salah, atau ini harusnya seperti ini. Boleh
bersuara ataupun di chat box ya kali. Atau masih bingung nih melihat grafik seperti ini. Apa yang salah ya? Perasaan biasa-biasa saja atau benar-benar saja nih? Atau masih bingung kira-kira? Kalau saya sih masih bingung, Mas. Oke, masih bingung ya. Jadi gini, untuk membuat sebuah grafik ataupun diagram dalam visual seperti ini ya, dia sebenarnya nggak salah, hanya kurang tepat saja. Apa yang kurang tepat? Nah, ini kan tipe grafik atau diagram dia ini kan diagram kolom, tapi dia apa ya, stack kolom gitu ya, apa ya bahasa biasanya? Dia kayak dikelompokkan dalam satu kolom gitu ya, terus dibedakan warna-warnanya ini. Ini ada heart disease atau penyakit hati, ini ada kanker, ada penyakit-penyakit lainnya ya. Nah, untuk kolom pertama ini kasus of death, kasus kematiannya itu berdasarkan apa ya. Yang kedua ini Google, berdasarkan pencarian Google. Terus yang ketiga ini ada media coverage juga. Nah, lebih enak apabila kita menampilkan grafik dengan judul Causes of Death in the US ini tidak terlalu banyak kategori penyakitnya. Agar orang itu bisa lebih enak mendapatkan informasinya seperti itu, atau bisa lebih enak dibaca dan dilihat. Jadi kalau seperti ini kan yang kecil-kecil seperti ini ya suicide atau bunuh diri itu ya, sebanyak 1,8% orang gitu yang melakukan bunuh diri, dan lain-lain ini nilainya 2,5, 2,7. Nah, alangkah lebih baiknya kita ambil tiga variabel yang memiliki kasus kematian tertinggi, atau 3 atau 5 lah ya. Misalkan ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sisanya ini yang misalkan dari stroke sampai suicide itu kita kelompokkan menjadi satu. Jadi ada heart disease, ada cancer, ada road incidents, lower respiratory disease, sama Alzheimer itu kita tampilkan. Nah, satu lagi itu kita tampilkan sebagai, kita kelompokkan itu menjadi satu variabel baru namanya penyebab kematian lainnya seperti itu. Other apa ya kalau bahasa Inggrisnya? Other case gitulah. Jadi biar orang itu lebih enak, oh ternyata yang tertinggi ini, terus ini, oh berarti yang lainnya itu ya ada. Yang kecil-kecil ini dia dibedakan, dikategorikan di variabel lain seperti itu. Ada lagi nih biar agak sedikit paham dan mikir juga di pagi hari ini ya. Nah, dari grafik ini kira-kira apa nih yang kurang atau apa nih yang salah, apa yang harus dibenerin? Kira-kira ada judulnya level results, levels in Chinese tadi itu. Ada data tahunnya, ada data jumlah datanya ini 2017 ada 2.700. Ya mungkin ini ya, kalau secara angka, secara panjang grafik kolomnya ini mereka ini udah salah. Masa iya 2.700 sama 3.007 masa lebih panjang yang 2.700 ya kan? Aneh jadinya. Satu, itu ya. Satu. Dua, ada banyak judul di sini. Satu nih judulnya level research. Ada lagi nih di sini average number. Kita mau pakai yang mana judulnya? Pakai yang ini, pakai yang di pojok kanan ini, atau kita pakai yang atas ini? Itu bingung. Ini sebenarnya datanya data yang mana? Ini data yang average atau level results ini, levels ini gitu ya. Jadi kita tentukan judul dari diagram itu satu saja. Jangan banyak-banyak 2 sampai 3 seperti ini, jangan. Agar pesannya juga tersampaikan. Sebenarnya ini grafik dari data ini gitu ya. Ini yang kedua, kurang tepat kan ya. Yang ketiga,
Yang ketiga, alangkah lebih baiknya kalau data-data seperti ini itu tidak dibuat warna-warni seperti ini dan dibuat lebih baik grafiknya grafik ini apa? Grafik garis. Karena dia kan tahunan dari 2700, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Alangkah baiknya dibuat seperti, atau mungkin saya gambarkan aja ya biar lebih enak. Ups. Misal nih ya di Google Sheet. Misal ini 2700 lagi. Kenapa sih 2700 gitu? Nah, misal datanya seperti ini, kan 200, ini 500, 400. Kita membuat data diagram. Lupa kelihatan lagi. Nah, kalau kita buat grafik di Google Sheet ya, ini contohnya ya Google Spreadsheet, dia langsung muncul kayak gini kalau kita otomatis setting ke kolom chat. Ini sebenarnya benar juga, tapi kurang tepat saja gitu ya. Karena dia datanya tahunan, ibaratnya namanya ini data time series ya kalau di statistika. Karena datanya time series dan tahunan, lebih baik kita pakai data ini. Data garis ini kurang banyak ya depan. Kelihatan dia. Saya ambilkan contoh aja deh. Grafik garis. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini dia. Jadi per tahun dia ada datanya kan 2016 nih. Misal ini jumlah kasus kematiannya nih berapa? 2017 kasus kematiannya ini berapa? Nah, lebih enak itu seperti ini karena kenapa? Kita dapat informasinya itu lebih jelas dan lebih tidak bertele-tele gitu, tidak ada warna-warni kayak tadi gitu. Karena kenapa? Tidak dibuat warna-warni karena dia itu datanya cuma satu kategori. Lain cerita kalau misalkan dia ada kategori lain nih datanya. Misalkan nih data grafik ini merupakan data kasus kematian di provinsi DKI Jakarta gitu. Terus ada lagi di provinsi Jawa Barat. Nah, untuk membedakan provinsi DKI Jakarta dan provinsi Jawa Barat itu baru kita buat warna. Kalau misalkan tahun-tahunnya itu kita tidak usah dibuat warna seperti tadi. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Nggak usah gitu. Karena pesannya juga kalau kayak gini agak susah disampaikan ke para audiens gitu. Karena ada warna-warnanya, sebenarnya warnanya warna apa sih? Mengkategorikan tahun ya. Nggak perlu. Baru kalau datanya ada kategori wilayah seperti tadi itu, baru ini. Baru kita kasih warna itu datanya agar kita tahu bahwa warna yang merah mungkin untuk data di provinsi DKI Jakarta, untuk yang biru provinsi Jawa Barat dan sebagainya seperti itu. Mungkin seperti itu untuk statistika deskriptif ya. Oh iya, juga sudah. Nah, sekarang masuk ke statistika inferensial nih. Bedanya apa statistika inferensial dengan statistika deskriptif? Untuk statistika inferensial ini merupakan salah satu metode analisa di statistika, dan metode analisa ini mereka menggunakan uji-uji ya, jenis-jenis uji seperti yang saya tampilkan ini ada ANOVA, regresi, korelasi, dan segala macam. Nah,
Uji-uji ini di statistika juga dibagi menjadi dua, ada yang parametrik, ada yang non-parametrik. Nah, parametrik itu apa bedanya dengan non-parametrik? Kalau parametrik itu kita menguji data dengan metode tertentu dengan asumsi bahwa kita dengan asumsi bahwa data yang kita miliki ini memiliki distribusi tertentu. Ada distribusinya. Jadi distribusi dari suatu data itu kita perhatikan, dan jika kita mengolah data yang memiliki suatu distribusi, maka itu kita uji dengan statistika parametrik seperti itu. Untuk statistika non parametrik sendiri, kita tidak memiliki asumsi distribusi dari suatu data ya. Contohnya untuk pengujian contohnya itu untuk statistika parametrik ada uji ANOVA, ada uji regresi, ada uji korelasi, ada uji T, ada analisis jalur. Ini contoh sebagian kecilnya saja ya. Selain ini tuh ada banyak sebenarnya, ada regresi. Terutama di regresi nih sih, regresi ini kan mungkin ada yang sudah kenal ya dengan regresi. Jadi regresi ini ada macamnya lagi, ada turunannya itu banyak. Regresi Bayesian, regresi logistik, regresi linear sederhana, regresi berganda, dan macam-macam. Ada banyak macamnya seperti itu. Nah, untuk regresi yang paling familiar kan regresi ya, kalau di data science, machine learning, begitu. Nah, regresi ini dia sama dengan di machine learning. Kalau regresi ini memiliki tujuan untuk mengestimasi sebuah nilai dari parameter atau variabel ya. Dan modelnya itu berupa seperti kalau kalian teman-teman di sini dan juga Bapak Ibu di sini di SMA itu kan kita belajar aljabar ya. Aljabar itu kan ada fungsi X dan fungsi Y. Nah, Y sama dengan X bla 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 itu. Nah, itu hampir seperti itu model dari regresi yang nanti kita dapat. Kalau hasil akhirnya ya, seperti itu. Kalau ANOVA sendiri itu namanya analysis of variance. Ini biasanya dipakai pada pengujian seperti uji F namanya. Uji F ini satu-satuan dengan regresi. Jadi di regresi itu ada namanya uji T, uji F gitu ya. Uji korelasi juga ada di dalam regresi gitu ya. Jadi uji ANOVA ini dia menganalisis varians dari suatu data, gitu, memperoleh nilai tertentu agar dengan tujuan yang ingin dicapai seperti itu. Ini biasanya juga dapat ditemukan atau dapat dijumpai pada ada namanya rancangan percobaan ya kalau di statistika itu. Dia ada semacam data panel ya, kalau kalian tahu data panel berarti jadi dia ada variabel Y, variabel Y, ada data ya, misalkan 1, 2, 3, sampai 10 di sebelah sini. Ups. Barisnya, saya gambarkan aja mungkin, biar nggak bingung. Data panel, jadi misalkan di sini ada variabel misalkan A, B, C, C. Nah, jadi misalkan gini, kita ada data namanya variabel A. Variabel ini misalkan tanaman ya atau tumbuhan A, B, C, D, E. Nah, dari A, B, C, D, E ini kita ingin teliti, misalkan ini dikasih perlakuan gitu ya, perlakuan seperti penyiraman tanaman sebanyak berapa kali gitu ya, 100 kali. Itu biasanya dipakai di situ juga ANOVA. Hanya ini ya, memberitahu sedikit. Untuk di data science kayaknya jarang sih nemuin yang kasus ANOVA itu. Lebih banyak ke regresi, korelasi ya kalau di data science. Nah, korelasi ini sama regresi itu sama, tujuannya untuk mencari hubungan antar variabel. Seperti itu. Nah, uji T ini biasanya dia ingin menguji sampel
Biasanya uji rata-rata sih, uji rata-rata sampel kalau uji T ini. Bisa sampel tunggal ataupun sampel dua sampel ya. Ya sampel tunggal ataupun sampelnya itu ada dua yang diuji. Dan ada juga analisis jalur. Statistika non parametrik sendiri itu, nah ini nama ujinya ada yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Ini mungkin tidak familiar ya di kalangan data science, tapi kalau di data science sendiri itu bisa dinamai dengan uji normalitas, uji normal gitu ya kalau di data science. Nah, kalau di statistik namanya uji Kolmogorov-Smirnov. Tahapannya sama dengan data science untuk mengetahui normalitas suatu data ya. Seperti itu. Dan ada juga uji chi-square. Uji chi-square ini dia sama regresi hampir mirip tujuannya untuk mengetahui hubungan antara variabel yang kita uji gitu. Cuma bedanya kalau uji chi-square itu datanya itu dia berbentuk cross section atau cross step. Seperti ini. Chi-square. Oops. Nah, seperti ini datanya dia. Jadi datanya dia ini cross step, variabel x, y-nya dia itu saling berkesinambungan. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan ini laki-laki ya, data di sini laki-laki, di sini perempuan, dan di sini itu dia merokok atau tidak ya, merokok atau tidak merokok gitu, kebiasaan merokok gitu ya. Nah, perempuan dia ini biasanya ada di data berupa survei ya, survei ataupun sensus seperti itu. Merokok, terus di sini dia punya penyakit atau tidak gitu ya. Responden pertama nih misal datanya seperti ini ya. Responden pertama namanya si Madun sudah mengisi borang nih atau sudah mengisi angket survei. Ternyata tidak merokok nih, baru di sini kasih 1 nilainya. Punya riwayat penyakit paru-paru enggak? Tidak ada. Kita kosongi di sini. Terus ada lagi namanya si Joni, merokok tidak merokok gitu. Kita kasih nilai lagi 1 di sini. Ada punya penyakit riwayat paru-paru enggak? Ada. Kita kasih lagi 1 di sini. Berarti di sini 2, di sini baru 1. Seperti itu cara pengisian tabel di chi-square. Biar ada gambarannya ya. Seperti apa gitu. Nah, untuk contoh kasusnya saya kasih 1 aja ya, uji T di sini. Uji T sendiri ini dia tujuannya untuk menguji rata-rata dari suatu sampel. Nah, jadi kalau kita melakukan uji statistik inferensial ya, statistika inferensial itu kita tidak menguji data keseluruhan yang kita punya. Melainkan kita hanya mengambil sampel dari data yang kita miliki. Terus kita baru menguji data tersebut. Beda dengan data science, yang kalau data science kan bisa untuk menguji, data science, machine learning. Ini kan bisa kita menguji data ya, data keseluruhan, data semua yang kita punya. Nah, dalam uji T ini ada namanya tingkat signifikansi atau daerah kritis. Nah, tingkat signifikansi itu apa? Tingkat signifikansi itu acuan yang digunakan untuk menentukan keputusan di akhir nanti setelah kita melakukan analisa. Seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya grafik normalitas ya. Jadi uji T ini mengikuti sebuah distribusi normal. Nah, untuk menentukan daerah kritis sebuah uji T ini, dia mengikuti grafik normal. Nah, ada 3 kriteria tingkat signifikansi ya. Ada yang pertama itu kurang dari, namanya lower ya di sini, lower, upper, dan two-tail. Nah, kalau lower itu digunakan apabila pengujian kita itu nanti aja ya kita kasih contoh ya. Jadi ada 3 lower, upper, dan two-tail. Nah, two-tail ini dia digunakan apabila di hipotesis pengujiannya itu nanti kita tidak mengetahui nilai
nilai parameter dari hipotesisnya itu. Contohnya, nah seperti ini. Untuk rumusnya sendiri itu ya, kalau di UJT ada seperti ini, X bar min mu S per akar N. Kalau manual ya, kalau di Google Sheet atau di Excel, dia sudah ada formulanya sendiri. Jadi untuk menentukan ini dulu ya, X barnya itu berapa, ditentukan ya, mu-nya itu berapa, S-nya itu berapa, akar N-nya itu berapa, seperti itu. Nah, sebenarnya UJT ini digunakan kapan kita punya data gitu ya, ataupun di data science ataupun di di real ya, real case gitu ya. UJT ini bisa digunakan pada saat kita ingin menganalisa data. Contoh datanya itu misalkan data produksi suatu produk di perusahaan. Misalkan di perusahaan A, kita punya produk produk apa ya, misalkan produk makanan ya, produk makanan. Nah, tiap hari kan perusahaan itu memproduksi makanan ya. Hari pertama dia memproduksi 200, hari kedua dia memproduksi misalkan 200 juga. Tapi pada kenyataannya kan dari 200 yang diproduksi itu pasti adalah yang tidak lolos quality control ya. Misalkan dari 200 yang lolos itu hanya 190. Terus hari kedua yang lolos hanya 195 gitu ya. Nah, data-data 190, 195 itu kita uji lagi sampai misalkan 1 bulan ya, berarti ada 30 data. 190, 100 kita aneh aja ya, apa buat contohnya aja. Aku udah buat ini sih. Biar tidak bingung juga apa sih yang diomongin Mas Anggi ini sebenarnya. Nah, misal seperti ini ya. Nah, misal datanya seperti ini, kalau bangkanya 100. Nah, misal di suatu perusahaan ada data produksi seperti ini ya, 90%. Ini yang sudah lolos quality control ya, misal ya, ini data fake aja. Jadi ada 94, ada di hari pertama ada 94 produk yang diproduksi, ada 29 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, data-data ini kita bisa analisa dengan catatan bahwa kita sudah memiliki data di bulan sebelumnya. Jadi kita ada pembanding nih. Nah, data ini kita dapat mengujinya berdasarkan sampel. Nah, ini data sampel ya, bukan data keseluruhan produksi dari satu perusahaan gitu ya. Karena kita ngambil kan cuma 1 bulan. Itu. Nah, misalkan ini kita ingin tahu sebenarnya secara rata-rata data produksi di perusahaan A ini kalau dibandingkan dengan sebelumnya itu memiliki perbedaan yang signifikan atau enggak sih, seperti itu. Itu hipotesisnya ya, hipotesis yang bisa kita buat kalau kita ingin menguji dengan uji T, seperti itu. Tahapannya seperti apa? Tahapannya itu yang pertama, nah ini dia, kita mendefinisikan dulu hipotesisnya. Pendefinisian hipotesis, yang kedua penentuan daerah kritis, yang ketiga proses analisis, keputusan, dan kesimpulan. Nah, untuk pengujian di statistika inferensial itu kita memang memerlukan sebuah hipotesis. Nah, atau mendefinisikan hipotesis. Hipotesis ini biasanya didefinisikan ada 2 ya. Ada hipotesis nol atau hipotesis nol dan juga hipotesis alternatif. Nah, karena kita ingin menguji satu data dan kita harus menduga dulu nih hipotesisnya atau dugaan awalnya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau dengan contoh yang tadi ini, kalau kita buat hipotesis,
ada hipotesis nol ya, terus 0 atau 0 sama aja. Nah, hipotesis nolnya hipotesis nolnya itu bisa seperti ini. Data produksi di perusahaan data sampel ya. Perusahaan A secara rata-rata tidak sama dengan, misalkan kita bandingkan dengan nilai rata-rata di data bulan sebelumnya, misalkan ada 70 lah katakanlah seperti itu. Nah, untuk hipotesis. Nah, hipotesis nol ini kita mendefinisikan sebagai tidak ada tidak hasil yang kita peroleh itu tidak signifikan gitu. Jadi tidak ada perbedaan data yang kita uji ini, data ini dengan data yang bulan sebelumnya itu kita tidak ada perbedaan gitu, atau tidak ada signifikansi yang berarti seperti itu. Hipotesis alternatif kita bisa namanya sebagai H1 ya, mungkin ini data sampelnya hampir sama seperti ini. Makin gede. Nah, cuma di sini dia tidak sama dengan tuh. Ini pendefinisian secara penjabaran secara jelas. Kalau singkatnya dia itu bisa langsung didefinisikan H0 itu mu sama dengan 0, mu sama dengan 70, dan H1-nya itu mu tidak sama dengan 70. Mu itu seperti ini, mu simbolnya, hipotesis mean-nya. Nah, setelah kita mendefinisikan hipotesis, kita menentukan daerah kritis nih. Nah, dari data ini yang kita punya, agar datanya tidak berubah-ubah ya, kita copy paste aja. Nah, data yang kita punya ini kita ingin menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis itu apa? Daerah kritis itu daerah acuan kapan kita daerah acuan kapan kita menolak H0 atau kapan kita menerima H1 gitu ya. Nah, pengujian yang baik, statistika inferensial yang baik itu apabila kita memiliki keputusan bahwa H1 yang ini, data sampel produksi ini, kita terima gitu. Hipotesis ini kita terima. Artinya kan kalau data sampel produksi di perusahaan A secara rata-rata tidak sampai dengan 70 atau di rata-rata di bulan sebelumnya, berarti kan data bulan ini dia itu memiliki perbedaan secara signifikan dengan data rata-rata di bulan sebelumnya, seperti itu. Yang baik, pengujian atau analisa yang baik itu seperti itu. Nah, penentuan daerah kritisnya harusnya menjurus ke arah sana ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu proses analisa. Nah, proses analisanya ini seperti ini. Karena kita sudah tahu tadi ya rumus UJT-nya itu yang ini ya. X bar min mu S per akar N. Jadi kalau di Excel sama aja, kita harus menentukan dulu X bar-nya itu berapa, S-nya itu berapa, N-nya itu berapa, S per akar N-nya itu berapa gitu ya. Nah, kalau di Excel bisa menentukan average. Rata-rata. X bar itu rata-rata ya, rata-rata dari data sampel yang kita punya. Ini 55,8. Terus kita menentukan nilai S. Misal kayak itu. Nah, S ini dia simpangan baku.
Keseimbangan baku dari data sampel yang kita punya ini. Standar deviasi namanya, nama lainnya ya. Nah, N, count. N ini merupakan jumlah data atau banyak data yang kita miliki ya. Ini kan ada 20 ya. Atau kita juga bisa pakai rumus count di Excel. Count 20. Nah, selanjutnya standar error of mean atau SEM. Ini nilai dari S per akar N. Kita tentukan ini nilai S tadi. Ini ya, nilai S ini. Dibagi dengan akar dari 20. Dibagi dengan akar 20. RT terlupa dah. RT 20. Nah, degrees of freedom, derajat bebas. Derajat bebas ini apa? Derajat bebas ini sebagai parameter yang ditentukan untuk daerah penentuan daerah kritis nanti. Karena di sini luasnya N-1, berarti kan 20 dikurangi 1 ya. Ada 19. Nah, mu ini apa? Mu ini hipotesis mean yang tadi kita buat itu yang ini, 70. Si warna yang jauh mungkin. Nah, jadi yang warna merah yang angka 70 ini dia hipotesis mean-nya. Nah, angka 70 ini dapat dari mana? Dapat dari data bulan sebelumnya rata-rata. Jumlah rata-rata produksi. Berarti di sini 70. Seperti itu. Nah, T statistik ini apa? T statistik itu nilai uji T itu sendiri. Nah, uji T-nya itu berapa di sini? Jadi kan X bar dikurangi mu, dikurangi 70, dibagi dengan S. S-nya berapa tadi ini? Per akar N. Oh, S per akar N sudah ada ya. Berarti langsung dibagi S per akar N-nya bagi ini. Nah, diperoleh T statistiknya itu 43,24. Ini namanya nama dari ini merupakan statistik T statistik ya, atau biasanya dikenal T hitung, nilai uji T-nya. Nah, setelah kita mengetahui nilai statistik T, nilai statistik uji T-nya, baru kita menentukan daerah kritis dari nilai T ini. Nah, nilai daerah kritis ini bisa kita namai, kalau di statistik itu namanya p-value, nilai peluangnya, atau ibaratnya seperti itu. Nah, kalau di Excel kita bisa menentukan p-value atau daerah kritisnya itu menggunakan t-dis, maksudnya t-distribution ya. Nah, t-dis, X-nya itu apa? X-nya itu t statistiknya ini, degree of freedom, yang ini tadi 19. Nah, tails ini tails ini kan ada dua ya, ada one tail sama two tail. One tail itu apabila kita tidak mendefinisikan di hipotesis alternatifnya itu, kita tidak mendefinisikan dia itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai hipotesis min yang 70 ini. Maksudnya secara rata-rata data yang kita punya ini kalau kita uji itu data rata-rata sampelnya itu dia lebih kecil atau lebih besar ya dari 70 ini. Itu kalau kita pakai yang one tail. Nah, one tail ini. Kalau kita pakai two tail, contohnya seperti ini. Data sampel produksi di perusahaan A secara rata-rata tidak sama dengan 70. Nah, tidak sama dengan 70 kan ini bisa berarti dia bisa lebih atau bisa lebih dari atau bisa kurang dari atau bisa lebih besar atau bisa lebih kecil kan ya dari data yang 70 ini atau data yang kita punya sebelumnya. Karena kita di sini total, kita tulis 2 ya, total distribution. Bentar, nah didapat nih nilainya 1,191.
Nah, karena p-value-nya 1,91 sekian. Nah, selanjutnya apa nih setelah kita dapat p-value? Nah, setelah kita dapat p-value dari uji T, ini ya, kita kasih nyala aja. Lalu diapakan nih? Nah, setelah kita dapat ini, kita bandingkan dengan nilai error. Nilai error di statistik itu kita disimbolkan dengan nilai alfa. Alfa. Atau simbol alfa seperti ini ya. Yang kayak A itu. Nah, nilai alfa ini tergantung dari masing-masing peneliti. Kalau masing-masing penguji. Kalau di sini saya ingin pakai nilai alfanya itu 5%. Berarti kan 0,05. Ya. Nah, karena kita pakai nilai alfanya itu 0,05 dan kita bandingkan dengan nilai p-value yang kita dapat tadi. Nilai p-value kan 1,91 ya. Nah, karena nilai p-value itu nilai p-value lebih dari alfa, maka kita bisa ngambil keputusan nih, dia sebenarnya berbeda nggak secara rata-rata, ini berbeda secara signifikan nggak nih datanya. Oke, cara menentukan keputusan itu ada berapa ya? Ada 2 ya. Bisa menerima H0, bisa menolak H0 seperti itu. Kalau menolak H0 kan berarti kita mengambil yang hipotesis pertama. Nah, kasusnya di sini kan kita two-tail. Kalau two-tail berarti kita punya 2 asumsi daerah kritis. Yang pertama itu daerah kritis two-tail. Yang pertama itu p-value kurang dari alfa atau p-value lebih dari alfa. Nah, karena kita pakai two-tail tadi ya, karena kita tidak mendefinisikan di sini lebih besar atau lebih kecil sama dengan 7. Maka di daerah kritis two-tail ini untuk menentukan keputusannya nanti kita buat dua perumusan. Apabila p-value kurang dari alfa atau p-value lebih dari alfa. Nah, jika p-value kurang dari alfa terpenuhi, maka kita bisa menolak H0 atau kita bisa menerima hipotesis 1. Nah, karena di sini nilai, kita kasih warna biru aja ya gitu. Nah, karena di sini nilai p-value-nya 1,91 lebih dari alfanya itu 5%. Jadi masuk ke kriteria ini ya. Nah, maka dari itu kita bisa menolak H0 dan menerima H1. Nah, kesimpulannya itu apa? Kesimpulannya adalah data sampel produksi di perusahaan A di bulan, misalkan di bulan ini, bulan Februari. Di bulan Februari secara rata-rata tidak sama dengan 70 atau memiliki perbedaan yang signifikan. Gitu. Secara rata-rata nih ya, secara rata-rata sampel memiliki perbedaan yang signifikan. Oh, berarti berbeda nih jumlah produksi kita di bulan ini, di bulan Februari sama bulan Januari itu ternyata ada perbedaannya secara signifikan gitu ya. Nah, kenapa kita melakukan pengujian seperti ini? Agar kita tahu nih langkah selanjutnya itu yang kita ambil untuk kemudian diterapkan di perusahaan ini seperti itu. Bagian dari data analisis lah seperti itu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa sih kok nggak lihat dari rata-ratanya saja, rata-rata langsung keseluruhan dari data, misalkan data Februari ya data-ratanya itu misalkan punya nih 88 rata-rata produksi, jumlah rata-rata produksi, dan di bulan Januari misalkan ada 70, kan udah beda tuh, 88 sama 70 kan udah beda. Nah, bedanya itu beda signifikan atau enggak gitu, atau kita asumsikan sama aja ya. Jadi kita tidak perlu melakukan istilahnya revisi atau tindakan lanjutan terkait entah itu marketing atau
dari pemeliharaan mesin seperti itu. Mungkin kan mereka kan produksinya beda-beda gitu kan. Jadi bisa uji ini bisa membantu hal-hal seperti itu. Jadi berbeda, bulan Februari berbeda dengan bulan Maret, nilai produksinya, jumlah nilai produksinya gitu ya. Tapi berbeda ini berbeda signifikan atau enggak ya, atau gimana nih gitu. Ya, jadi data uji T ini bisa kita pakai untuk menentukan asumsi-asumsi seperti itu. Jadi biar kita tahu ternyata berbeda secara signifikan gitu rata-rata sampel di bulan Februari dan Januari. Seperti itu gambarannya ya. Mungkin nih agak bingung ya untuk yang baru belajar seperti ini. Tapi mungkin kalau misalkan lihat ataupun belajar kasus-kasus lain akan terbiasa sih nanti. Memang kalau awal itu memang butuh pemahaman ekstra, apalagi ini terkait data science gitu ya. Oh ya, sebelum lanjut sini, kira-kira apa ya hubungannya kalau misalkan statistika inferensial nih dengan data science gitu ya. Yang bisa saya tangkap, itu statistika inferensial itu berbeda dengan machine learning. Nah, machine learning yang kita tahu itu kan kalau di data science, dia itu mengolah data dengan metode-metode tertentu ya, untuk mengetahui tindakan apa selanjutnya yang kita ambil. Hampir sama dan hampir mirip dengan statistika inferensial. Cuma bedanya apa? Machine learning ini dia lebih efektif dan lebih efisien daripada statistika inferensial. Gitu. Kenapa? Karena statistika inferensial kalau dari tahapan-tahapan tadi, tahapan-tahapan pengujian hipotesis ya, statistika inferensial itu kan kita harus mendefinisikan hipotesisnya terlebih dahulu. Habis itu kita menentukan daerah kritisnya itu seperti apa. Baru kita menganalisa, baru kita membuat keputusan, baru kita bisa menyimpulkan nih seperti apa. Beda halnya dengan machine learning. Kalau machine learning, kita kan punya data nih, kita uji data preparation, data understanding, business understanding seperti apa, analisisnya seperti apa, kita pakai metode apa, kita buat evaluasinya. Nah, efisiennya atau enaknya itu pakai machine learning, dia bisa menguji beberapa model sekaligus dalam satu kali analisa atau dalam satu kali uji gitu ya. Misalkan kita ingin menguji mengestimasi suatu nilai gitu. Nah, untuk machine learning, untuk estimasi ya, estimasi kan salah satu metode machine learning, estimasi. Kan ada banyak metode ya, ada regresi, ada mengenai regresi berganda, ada regresi logistik, ada regresi logistik pun ada banyak ya. Itu bisa ditampilkan secara langsung untuk semuanya. Gitu. Dan kita bisa juga memonitor langsung mana sih model atau metode atau jenis model yang efektif untuk data yang saya uji ini. Itu kan bisa kelihatan kalau misalkan kita pakai machine learning di bagian evaluasinya itu, oh ternyata regresi linear berganda atau regresi logistik ini ternyata tingkat keakuratannya itu 95% nih. Sedangkan regresi linear berganda yang biasa itu tingkat keakuratannya cuma 85%. Berarti kita ngambil yang regresi logistik. Enaknya seperti itu. Kalau di machine learning. Kalau di statistika inferensial, untuk data science, ini biasanya digunakan untuk menganalisa data sampel. Seperti tadi itu. Seperti jumlah produksi suatu barang, ataupun bisa dibuat untuk menganalisa ini rating dari produk yang misalkan kita punya usaha di Shopee atau di Tokopedia ya, atau di Zalora atau di e-commerce gitu. Kita ingin menganalisa produk A dan produk B yang kita punya dengan rating yang ada, dengan pengambilan sampel tentunya ya. Kita ingin membandingkan ini ternyata produk A dan B ini secara rata-rata ini beda atau enggak ya, kalau dari dilihat secara rata-rata rating gitu, signifikan atau enggak bedanya gitu ya.
Soalnya aku mau bikin ini, mau bikin mau bikin promo nih gitu ya. Itu bisa dianalisa seperti itu, analisa awal gitu ya. Ataupun di machine learning bisa juga di tahapan selanjutnya bisa dianalisa juga pakai machine learning gitu. Yang ternyata itu kalau di machine learning ada namanya pengelompokan ya, atau analisa, bisa di cluster, bisa diklasifikasi, bisa di asosiasi metodenya, tergantung dari jenis data yang kita miliki ya. Seperti itu. Jadi ranahnya statistika inferensial itu lebih ke data analis atau ke data analisis seperti itu. Jadi tidak heran dan tidak hayal kalau misalkan kita harus tahu statistika inferensial nih sebagai seorang data analis. Kadang ada yang harus dan kadang juga enggak gitu, tergantung dari perusahaan atau instansinya gitu. Untuk seperti saya sekarang ini aja, sekarang saya kan kerja sebagai data analis ya di instansi pemerintahan gitu ya. Nah, di sini saya jarang nih, hampir tidak pernah menggunakan statistika inferensial, malahan itu hanya berhenti pada saat sudah memperoleh insight grafik atau diagram gitu atau pemetaan gitu. Jadi kembali lagi kepada visi misi dari perusahaan itu sendiri. Nah, berbicara tentang machine learning tadi, ya, kalau machine learning, saya ingin ngulik dikit tentang machine learning, sedikit aja. Machine learning itu ada 5 metode. Kita bisa nyebutnya EPKKA. Apa itu EPKKA? EPKKA itu yang terdiri dari estimasi, estimasi, prediksi, K itu cluster, K-nya lagi itu klasifikasi, dan yang terakhir A itu asosiasi. Nah, 5 metode ini yang paling sering digunakan dalam machine learning untuk menganalisa data ya, untuk memperoleh sebuah insight atau memperoleh sebuah model dari data yang kita punya. Seperti itu. Nah, untuk mempelajari EPKKA ini di Free Sharing Knowledge juga ada sesinya itu, saya lupa jadwalnya. Di hari apa ya? Nah, ini 5 peran utama data mining dan case study-nya yang akan dibawakan oleh Mas Ahmad Kamiluddin di tanggal 19 Februari minggu depan. Itu bisa ikut kelas free sharing itu biar tahu 5 metode machine learning itu seperti apa di data science. Kan ada 5 tuh, ada EPKKA tadi, estimasi, prediksi, klasifikasi, cluster, dan asosiasi. Biar lebih ini belajarnya. Dan juga tadi kan aku jelasin tentang grafik ya, atau data visualisasi ya. Jadi grafik statistika deskriptif itu seperti grafik mean, median, dan segala macamnya tadi itu merupakan masuk ke ranah juga data visualisasi ya, seperti grafik gitu ya. Nah, itu juga bisa kalian, ini ada kelas juga untuk data visualisasi yang akan dibawakan, nah ini, oleh Kak Feni dan juga atau Mas Gary. Besok, ini tentang infografik. Kalau Kak Feni ini minggu depan, hari Jumat, tentang data visualisasi untuk membuat interaktif data using KNIME. Ini pakai pakai software KNIME ya. Seperti itu. Sebenarnya pakai visualisasi itu bisa dengan tools atau software apa aja. Seperti Microsoft Excel itu bisa, pakai KNIME itu bisa, pakai Google Data Studio juga bisa. Ya, tergantung dari kebutuhan masing-masing gitu. Dan ini perusahaannya juga menerapkan, misalkan ada yang menerapkan mereka tuh visualisasi data pakai Python. Jadi mereka ngoding buat ini, buat grafik data seperti itu. Python ada juga pakai Google Data Studio, pakai query. Seperti itu. Tapi untuk sekarang Google Data Studio bisa juga di-connect atau dihubungkan langsung dengan Google Spreadsheet. Jadi langsung enak kalau kita punya data, kita ingin visualnya itu
Google Data Studio, kita ingin buat dashboard itu dari Google Data Studio juga bisa. Seperti itu sih kurang lebih untuk materi hari ini. Mungkin ada pertanyaan, atau mungkin masih bingung, atau masih bingung sekali untuk penjelasan materi hari ini. Karena memang agak teoritis ya kalau bicara tentang statistika itu. Gimana? Ya kalau saya pribadi sih saya masih bingung sih Mas, karena saya emang baru mulai mau belajar, jadi masih ngawang-ngawang lah. Iya benar. Iya pasti bingung Pak. Ini siapa ya, Mas Budi ya tadi ya? Iya. Iya, memang kalau awal itu memang bisa nggak apa ya, kayak bingung ini gimana kok kayak gini. Ini harus kok ada analisa seperti ini ya. Emang bingung awalnya seperti itu. Karena kalau kita ingin bergelut di dunia data science gitu ya, kalau bisa jangan setengah-setengah gitu ya. Kalau kita ingin bergelut data science, kita ingin ngambil aku mau nih bekerja di posisi data scientist gitu ya. Aku ingin kerja di bagian machine learning gitu. Tapi kita tidak tahu dasar dari statistika itu seperti apa gitu. Agak aneh juga sih, agak nekat juga sih, tapi alangkah lebih baiknya kita tahu dasarnya statistika itu seperti apa, karena penggunaan statistika inferensial seperti tadi itu bisa digunakan sebagai data analysis ataupun data exploration ya, exploratory juga bisa seperti itu. Jadi kan kalau misalkan kita profesinya sebagai data analis, kadang ada yang analisanya tuh di stop atau berhenti pada saat kita sudah memiliki grafik atau diagram atau insight visualisasi. Ada yang berhenti sampai situ, ada juga yang lanjut ke tahap analisa. Misalnya analisanya itu seperti tadi itu, Mas Budi, seperti analisa sampel data UGT, uji korelasi. Nah, korelasi itu juga termasuk juga termasuk statistika inferensial. Kalau di data science juga kan masuk ke ranah data preparation ya kalau korelasikan, karena ingin melihat hubungan antar variabel ya kalau korelasi. Juga normalitas itu masuk ke data preparation kalau di data science yang machine learning itu ya. Seperti itu sih. Jadi biar nggak nanggung-nanggung gitu kalau belajar data science ya sekalian belajar di semuanya gitu ya, meskipun memang agak sulit dan bingung juga pada akhirnya itu ya, namanya juga ilmu ya, ilmu nggak ada yang instan gitu ya Mas ya. Saya juga jujur pribadi, saya jurusan statistika kan Mas Budi. Pada saat saya ingin terjun ke ranah data science, bingung juga Mas jujur, karena apa yang saya pelajari di waktu saya kuliah, karena kan saya dapatnya seperti statistika inferensial ini Mas ya, metode-metodenya, ada hipotesisnya, dan segala macam itu. Meskipun pada saat perkuliahan itu saya mempelajari mengenai coding, ada juga saya mempelajari R programming ya. Tapi di situ pada saat saya terjun ke data science, ternyata pada saat ingin mengolah data seperti metode regresi tadi, menggunakan machine learning ya, itu asumsi-asumsi yang saya pelajari sewaktu saya kuliah itu ternyata tidak dipakai pada saat machine learning gitu. Kalau regresi secara secara teoritis dan analitis itu, secara statistik itu, sebelum kita menentukan model, kalau secara teoritis itu ya, secara kuliah itu ada penentuan normalitas, asumsi normalitas. Setelah normalitas ada multikolinearitas, ada heteroskedastisitas, ada autokorelasi. Nah, 4 asumsi ini harus dipenuhi dulu kalau misalkan kita ingin menguji regresi. Nah, pada saat saya terjun ke data science, ternyata hanya normalitas saja yang dipakai. Untuk multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi itu tidak dipakai.
Untuk alasannya sendiri saya masih agak bias Mas ya, jujur agak bias karena ya itu tadi karena saya masih terpaten dengan apa yang saya pelajari saat kuliah gitu. Ternyata tidak dipakai gitu asumsi-asumsi itu. Ternyata hanya normalitas saja. Karena kan kalau normalitas asumsi normalitas terpenuhi berarti kan data yang kita miliki tidak ada nilai ekstrim minimum dan minimum atau namanya outlier ya atau pencilan, data pencilan seperti itu. Nah, karena tidak adanya data pencilan itu kita bisa memperoleh hasil estimasi atau memperoleh model yang signifikan, yang akurat sesuai dengan harapan kita kalau pakai machine learning seperti itu. Yang akan karena tujuan machine learning kan agar kita ketika punya data baru dan kita akan analisa lagi menggunakan machine learning itu dengan program otomasi yang telah kita buat dengan data yang baru, itu tujuannya agar data yang baru tersebut langsung dapat teranalisa. Seperti itu sih tujuannya kan machine learning seperti itu pada dasarnya. Dengan tingkat keakuratan yang tinggi, mungkin dapat ini mengetahui analisa yang baik juga sih. Gitu. Agak bingung sebenarnya Mas ini kalau kita berbicara data science dan statistik, agak menyimpang sebenarnya. Seperti itu. Jadi perlu literasi lagi sih Mas Budi kalau misalkan ingin memang terjun ke dunia data science. Ya Mas Anggi, thanks. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi atau mungkin ada yang mau sharing, ada apa nih mungkin sebelum sesinya berakhir ya Kak Feni. Sebenarnya memang terbatas sesi sharing ini. Saya ingin bertanya terkait statistik inferensial yang sudah disampaikan oleh Anggi. Tapi menurut saya hipotesis testing ini penting sih kan dipelajari gitu. Kita ingin berkecimpung di dunia data science, data analitik kayak gitu. Nah, ini juga termasuk materi yang menarik sih untuk saya pribadi karena saya sekarang juga tertarik untuk belajar tentang hipotesis testing itu tadi seperti itu. Iya, karena seperti yang saya jelaskan tadi ya Kak Feni. Kenapa ini dibilang penting? Karena memang untuk sebagai seorang data science yang ingin terjun ke data science, misalkan lebih spesifik data analis ya. Kadang mereka ada yang berhenti menganalisa sampai data visualisasinya saja ada. Dan kadang ada, coba dong dianalisa lagi selain data secara visualisasi ini, kita bisa dapat insight apa lagi nih yang bisa kita analisa gitu. Kita bisa pakai uji hipotesis tadi itu yang uji T. Sebenarnya ada banyak sih, bukan cuma uji T aja, uji F, ada uji ANOVA tadi, korelasi juga bisa gitu. Seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas waktu yang sudah diluangkan untuk belajar pada aktivitas kali ini. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin atau ada yang ingin sharing-sharing? Atau malu-malu nih on mic bisa langsung di chat box, nggak apa-apa. Atau mungkin masih mikir mau tanya apa gitu ya, atau mau sharing apa, bisa melalui LinkedIn saya bisa. Saya jawab semampu saya ya. Bisa. Habis sesi ini berakhir bisa. Tanya sekarang juga bisa, mumpung masih ada. Kurang berapa menit lagi Kak Reni kira-kira? Jika sudah tidak ada yang bertanya mungkin ya, kita langsung ini saja. Karena sudah mau 2 jam nih, wih, mantap. Iya sih, nggak terasa udah 2 jam. Iya.
Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh kita open cam dulu untuk sesi dokumentasi. Bisa, oke, Mas Anggi bisa minta tolong untuk di stop share. Oh iya, bentar. Halo. Oke, baik. Mas Anggi? Oke. Kayaknya barusan keputus deh. Keluar sendiri. Baik, baik. Bisa lagi mendung di sini. Nah, di sini juga lagi hujan. Lagi hujan. Oke, yuk sekarang kita sesi foto yuk untuk dokumentasi pada aktivitas hari ini. Oke. Nah, oke. Yuk sekarang kita gaya apa nih? Gaya bebas ya. Kita gaya bebas yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah hadir pada aktivitas kali ini meluangkan waktunya. Jika saya atau Kak Anggi ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga aktivitas ini bermanfaat. Untuk rekamannya sudah ada ya, nanti akan kita rekaman aktivitas-aktivitas kita selalu kita upload di dalam channel YouTube kami ya, yaitu Yayasan Komunitas Open Source, bisa diakses pada link bahadur.id/data atau langsung ke channel YouTube-nya kami, yaitu Yayasan Komunitas Open Source. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.